Salam sukses. Momen pelantikan Prabowo beberapa hari ini adalah momen akal sehat. Kemenangan cara berpikir yang sehat, kemenangan orang-orang yang waras, dan ini juga merupakan kemenangan bagi orang-orang yang mencintai negaranya, yang ingin menjadi negara maju. Ada hal yang sangat disayangkan dan mencederai pandangan menjadi tidak elok adalah ketidakhadiran tokoh-tokoh terutama Megawati Soekarno Putri, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD. Isu yang terbaru beredar adalah mengenai alasan kenapa mereka tidak menghadiri pelantikan Prabowo adalah karena semuanya itu tergantung oleh keputusan dari partai, yaitu PDIP. Oleh karena itu, kita semua juga semakin tahu dan semakin bisa membedakan mana kelompok yang termasuk orang-orang yang tergolong berakal sehat dan mana kelompok orang-orang yang tergolong berakal sakit. Nah, untuk bisa lebih tahu soal yang sebenarnya kenapa tiga orang ini tidak menghadiri pelantikan, inilah videonya. Momen beberapa hari ini adalah momen kemenangan akal sehat. Dengan cara berpikir yang sehat, kemenangan orang-orang yang waras, kemenangan kaum yang mencintai negaranya, yang menginginkan negaranya menjadi negara maju. Harusnya kan orang tuh legowo, sudah pertandingan kan, pertandingan selesai, pemenang sudah dinobatkan, dan sudah pelantikan harusnya kan diterima semuanya gitu. Nah tapi saya kira-kira udah tahu Anda mau kemana ya? Nah kemarin yang saya lihat itu kan ada beberapa tokoh yang tidak hadir ya. Ya, ada yang hadir dulu. Saya lihat yang hadir Pak Anies datang. Pak Anies datang. Anies Baswedan datang, dan yang menarik setelah itu dia memposting makan makan bersama Cak Imin. Nah, dia makan bersama Cak Imin, terus dia bilang, wah ini saya ditraktir kawan yang sudah punya pekerjaan nih, pekerjaan baru gitu. Artinya kan dia relax soalnya ya. Terus juga Amin Rais juga datang. Iya. Amin Rais datang gitu ya. Terus tapi saya lihat ada beberapa nama yang nggak datang. Bu Megawati nggak datang karena sakit. Katanya sakit flu. Gitu. Pak Mahfud bilang ibunya sakit, tidak datang. Kemudian Mas Ganjar juga dia tadinya menyatakan akan datang, tapi tergantung instruksi partai. Ternyata nggak datang juga gitu. Yang datang malah kucing Kartanegara, kucingnya Pak Prabowo. Nah, maksud saya bagaimana Bang Ade melihat tadi itu sejumlah tokoh yang tidak hadir ya, lepas dari soal alasan-alasannya itu. Ya, saya boleh nggak minta Bang JG yang lebih menjawab? Oke, Mas JG, gimana Mas JG melihat itu, Mas? Bang Ade ini melempar panas ke saya ini. Ketidakdewasaan dan ketidakdewasaan ini kan sudah berlangsung lama ya. Artinya ini bukan pengalaman pertama kita, bahwa ada sekelompok orang yang merasa dirinya superior, sekelompok orang yang kemudian menganggap bahwa mereka adalah bagian-bagian yang istimewa dari sebuah komponen bangsa ini memang sulit untuk kita rangkul tampaknya, dan bahkan seorang yang sangat rendah hati seperti Pak Prabowo saja tidak berhasil merangkul. Jadi saya daripada sibuk melengkapi hidup saya dengan energi yang negatif, bagus saya ingin abaikan hal-hal seperti ini, karena kalau kita perbincangkan lagi ke depan misalnya, banyak sekali itu, misalnya contoh ketika Pak Prabowo dengan luar biasa mengharukannya mengantar Pak Jokowi sampai ke Kuat dan bahkan ingin mengantar juga sampai ke Solo, itu kemudian dan kemudian Pak Jokowi barangkali melarangnya, dan Pak Prabowo kemudian meminta agar Panglima TNI Pak Agus Subianto dan Kapolri Pak Sigit Prabowo untuk mengantar Pak Jokowi ke Solo di satu pesawat yang sama. Itu kemudian diartikan sebagai oleh para nyinyir ini ya, kelompok nyinyir, diartikan sebagai Pak Prabowo ingin memastikan Pak Jokowi nggak balik lagi ke istana, ya kan? Hal yang begitu menyentuh, begitu mengharukan dari seorang Pak Prabowo yang begitu baik hati, begitu rendah hati, kalau di tangan orang-orang yang
kelompok apa kalau mau diberikan namanya ini ya, langsung diartikan sebagai sesuatu yang buruk begitu. Jadi daripada kita dan bangsa Indonesia kemudian sibuk membicarakan mereka, saya rasa energi negatif itu akan mengganggu kita nih untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, karena tantangan ke depan ini kan berat. Enggak, soalnya gini, Iya. saya nanya begitu karena ada juga yang memposting di X ya, nge-tweet begini. Ini kok nggak datang dengan alasan sakit? Ini saya jadi ingat waktu SD dulu katanya. Kenapa? Kalau nggak datang, blurut istilahnya itu. Blurut itu alasannya sakit. Jadi, tapi itu, Iya. tadi bagaimana Bang Ade melihat? Ya, kalau saya sebetulnya kurang lebih orang akan dengan segera memahami bahwa there is something wrong gitu ya. Ada sesuatu yang salah lah di sini. Jadi kita sudah dengar sebetulnya bahkan seminggu yang lalu ya Bang JG, ada pernyataan dari Puan Maharani kan bahwa ya akan ada 3 kursi di kabinetnya Pak Prabowo yang akan diisi oleh orang-orang PDIP. Dan waktu itu orang sudah mulai memperkirakan nama-namanya, ada Budi Gunawan di sana, ada siapa lagi, Azwar Anas, ada satu lagi siapa, saya lupa, 3 orang lah pokoknya. Iya. Nah, jadi sebetulnya kalau saja sebelumnya tidak pernah terdengar isu ini yang ngomong Puan Maharani ya. Jadi kurang kredibel apa orang yang menyampaikannya kepada kita semua. Mbak Puan datang ya, Mbak Puan datang kemarin. Nah, pernyataan itu keluar dan kemudian orang menganggap bahwa pada akhirnya ini adalah sebuah pemerintahan yang sepenuhnya tanpa oposisi ya. Tapi yang penting tentu saja yang lebih menarik buat orang adalah PDIP ya. Nah, ternyata ketika kita menunggu terus-menerus, kita tidak sampai mendengar bahwa memang akhirnya kelihatan sekali Pak Prabowo ini, pemerintahan Pak Prabowo itu membuka diri terhadap kemungkinan itu, dan memang benar bahwa mungkin akan ada 3 kursi. Di PDIP ternyata ini juga sudah menyebar di media. Terjadi perpecahan 3 pihak ya, 3 kubu. Ada yang sepenuhnya senang hati untuk bergabung dan sudah menyiapkan orang-orang yang akan bergabung dengan kabinetnya Pak Prabowo. Kedua adalah yang sebaliknya, sepenuhnya pokoknya enggak. Ya, kita adalah oposisi. Yang ketiga adalah yang wait and see, menunggu perkembangan. Nah, dalam hal ini yang jadi masalah adalah yang saya dengar ya, ini lagi-lagi apa yang kita dengar adalah memang cukup spekulatif jadinya. Bu Megawati sendiri tidak mau memutuskan untuk bertemu dengan Pak Prabowo dengan cara mendatangi dan berbicara dengan Pak Prabowo, ketua partai dengan ketua partai kan. Sementara ketua-ketua partai lain ya sudah melakukannya dengan Pak Prabowo. Kesannya adalah bahwa Bu Megawati menunggu sampai Pak Prabowo dong yang berinisiatif untuk bertemu ya. Bahkan kayaknya harapannya adalah Pak Prabowo yang datang ke kantor Umar atau Teguh Umar, rumahnya Bu Mega, atau ke tempat lain lah gitu. Ya, atau tempat netral atau segala macam. Sesuatu yang sebetulnya memang tidak pantas lah ada harapan semacam itu. Artinya tidak pantas tuh ya kan Pak Prabowo sudah menang dan dia sedang sibuk sebelum menyiapkan ini itu untuk pemerintahan barunya. Kalau beliau harus diminta untuk datang ke Bu Mega, kan logikanya agak terganggu kita ya. Kalau pakai istilah Bang JG tadi soal akal sehat nih. Akal sehatnya adalah seharusnya PDIP dong yang datang. Itu yang saya duga dilakukan oleh Mas Pram. Ya, Mas Pram kan datang ya ke, kalau tidak salah, saya lupa, Kertanegara ya, kalau nggak salah, dia datang. Nah, orang kan bertanya-tanya tentang pesan apa nih yang dibawa oleh Mas Pram. Mas Pramono Anung ya. Pramono Anung ya. Yang ketiga itu kita sama sekali nggak dapat kabar akhirnya, nggak dapat informasi tentang ada pertemuan. Memang saya nggak tahu berapa lama, tapi seusai pertemuan tersebut tidak pernah ada penjelasan dari Mas Pram sendiri. Yang kita tahu kemudian Pak Budi Gunawan akhirnya diterima. Tapi poin saya adalah begini, kalau ditanya tentang apakah ada keretakan hubungan antara keduanya, mungkin bukan retak, tapi ya tidak harmonis, tidak romantis lah hubungan keduanya. Kita untuk mencapai syarat 2045 negara maju itu, kita harus paksa growth ekonomi kita 7-8% misalnya per tahun. Itu kan kerja besar. Kita kerja sama semua pihak. Jadi daripada kita kemudian asik menggunjingkan mereka, ini yang menurut saya tanda kutip ya,
sebagai oposisi yang nggak berkualitas ini lebih bagus kita kemudian membicarakan hal-hal yang baik ke depan. Ya. Menurut saya ketidaknegarawanan dari dalam pandangan saya ya, Anda harus paham saya adalah orang yang digugat 200 miliar oleh PDIP. Jadi saya agak gampang mau begini ya. Ya seharusnya kan memang PDIP yang datang kalau emang mau gabung gitu ya. Atau sekaligus saja bilang bahwa kita memang bersikap oposisional gitu kan nih, bersikap oposisi terhadap pemerintahan. Jadi orang juga tidak menerka-nerka. Tapi sekarang akhirnya tidak jadi, tidak masuk 3 orang itu yang seperti yang semula dibayangkan oleh Mbak Puan, tapi Mbak Puan yang datang. Tapi kemudian 3 tokoh besar itu yang menurut saya sangat penting buat Indonesia untuk menunjukkan bahwa itu udah lewat ya pertarungan kemarin, permusuhan kemarin udah selesai. Mungkin kita juga tidak Bukan permusuhan sih, pertandingan lah. Pertandingan kemarin sudah selesai. Kita mungkin nggak gabung dengan pemerintahan yang ada sekarang ini cuma untuk menghormati Indonesia, menghormati Pak Prabowo. Pak Prabowo didn't do anything terhadap mereka kan. Sebenarnya perang mereka bukan dengan Pak Prabowo sebetulnya. Ya datanglah ya Bu Mega, Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Saya nggak tahu. Saya menduga bahwa betul yang seperti Anda ceritakan. Ini lebih cari-cari alasan ketika dibilang Bu Mega itu sedang sakit. Mudah-mudahan saya salah ya. Tapi kalau kemudian itu pada saat yang sama Anda juga mengatakan bahwa Mas Ganjar menunggu perintah partai dan ternyata dia tidak datang, kesimpulan saya kan adalah artinya tidak ada perintah dari partai atau perintah mengatakan justru perintahnya bunyinya justru jangan datang ke acara pelantikan tersebut. Ini menurut saya lagi-lagi ini yang mengganggu ya. Semua udah serba indah, semua serba sempurna lah ya atau baik gitu ya. Tapi kemudian kok salah seorang presidennya tadi Bang JG berulang kali menyebut Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo. Iya. Ya saya ingat bahwa sebelumnya kan ada Bu Mega setelah Pak Habibie dan Gus Dur meninggal kan, masih ada Bu Mega ya. Tapi ternyata memang Bu Mega adalah salah satu yang tidak datang kepada pertemuan atau ke pelantikan kemarin. Itu sungguh-sungguh sangat disayangkan dan mudah-mudahan ini tidak berdampak panjang ya misalnya. Ini jangan sampai kemudian gara-gara inilah kita mendengar ada teriakan dari para sebagian anggota DPR kemarin yang mencerminkan memang ada ketidaksukaan, ada kemarahan, ada semacam dendam ya terhadap keluarga Jokowi yang dianggap sebagai penyebab dari kekalahannya Mas Ganjar dan PDIP, dan kemudian ini yang mengganggu hubungan antara PDIP, Bu Mega dan kawan-kawan dengan pemerintahan Pak Prabowo. Kelihatannya Pak Prabowo sendiri itu rada-rada jahil juga ya kepada kubu PDIP ini. Itu paling tidak saya melihat ada 2. Satu Marwarar Sirait. Dia kan sebagai menteri. Oke. Ini adalah orang yang disingkirkan oleh PDIP kemarin. Disingkirkan oleh Mas Ganjar kan ketika kampanyenya Mas Ganjar itu. Kedua adalah Veronica Tan. Tentu saja saya menganggap bahwa ditunjuknya Veronica atau Marwarar bukan karena faktor-faktor tadi, bukan faktor karena kepengen ngeledek PDIP. Itu kedua orang ini memang orang yang qualified, orang-orang yang mampu. Tapi bahwa itu diputuskan, Pak Ahok pasti terganggu lah dengan apa yang terjadi. Dan Ahok itu adalah seorang PDIP yang tulen ya. Jadi dalam pandangan saya memang barangkali memang sebaiknya disuruh jadi oposisi aja ya. Jadi menurut saya itu juga harus kita ingatkan bahwa Pak Prabowo sendiri mengambil keputusan yang mungkin agak mengganggu buat PDIP.